Haleluya. Selamat pagi adik-adik Korup 1 Jakarta, diberkati oleh Tuhan. Pada hari ini kembali kita bertemu dalam ibadah prajurit muda dengan saya Kakak Royani Dan saya Kadet Alfianus. Kakak yakin pada pagi hari ini semua kita tentunya diberkati oleh Tuhan. Amin. Karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang luar biasa, yang sanggup menolong dan menjaga kehidupan kita. Mengawali semua ibadah kita, mari kita mengangkat pujian penyembahan mengatakan, Bapa, ku datang kepadamu. Setelah itu, Kakak Kadet Alfianus memimpin kita di dalam doa. Bapa yang kami kenal melalui Putramu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, pada pagi hari ini kami patut mengucap syukur, berterima kasih ada waktu dan kesempatan lagi untuk kami bersama-sama mengikuti ibadah prajurit muda secara online. Terima kasih ya Tuhan atas kasih dan penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Berkatilah adik-adik prajurit muda yang ada di rumah, yang bersama-sama menyaksikan secara online ini. Tuhan memberkati kehidupan mereka, memberkati persiapan mereka. Terlebih khusus juga bagi kami yang memimpin acara dan akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan persiapan hati kami, suci kuduskan kehidupan kami. Bila kami akan mengikuti ibadah prajurit muda ini akan terus diberkati oleh Tuhan. Bapa surga, kami menyerahkan ibadah prajurit muda pada pagi hari ini di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Adik-adik prajurit muda yang ada di rumah, mari sama-sama kita mengucapkan perjanjian prajurit muda. Salut. Haleluya. Perjanjian prajurit muda. Sesudah meninggalkan dosa, maka sekarang saya berharap kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat saya. Saya berjanji dengan pertolongan Tuhan akan hidup sebagai anaknya yang dikasihi dan dengar-dengaran, serta menjadi prajuritnya yang setia, berjuang menolong orang lain untuk menjadi pengikutnya. Saya berjanji untuk berdoa, membaca kitab suci, dan berpantang meminum minuman keras, tidak merokok, berusaha hidup suci, jujur, dan benar. Haleluya. Adik prajurit muda yang berkati oleh Tuhan, kakak yakin pada saat ini kita semua diberkati oleh Tuhan. Kita rindu untuk memuji, memuliakan nama Tuhan, dan dengan penuh sukacita kita bergembira karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang kuasa, Allah yang cakap, memberkati kehidupan kita. Untuk itu kita menyanyikan pujian mengatakan happy ya ya ya, happy ya ya, dengan menggunakan gerakan. Dan pujian kedua mengatakan hari ini harinya Tuhan. Happy happy ya ya ya, happy happy ya ya ya, kita semua bergembira. Happy happy ya ya ya,
11 dalam buku Prajurit Muda yang dipimpin oleh Kakak Kadet Alfianus untuk kita sekalian. Adik-adik prajurit muda yang diberkati oleh Tuhan, mari kita menyanyikan nyanyian dari buku Prajurit Muda dari nomor 11 yang mengatakan, bila menempuh gelombang kehidupan, hatimu menjadi takut dan bimbang. Sebelum kita mendengarkan pembacaan sekaligus renungan firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya, Ibu Kapten Dian Harimukti kepada kita, namun sebelumnya itu kita mengangkat kor penyembahan yang mengatakan, jiwaku sangat rindu padamu selalu dan hembuskanlah rohmu, berilah hidup baru agar hidup kita layak di hadapan Tuhan. Untuk itu kita mengangkat pujian ini bersama-sama. Senang sekali dapat kesempatan untuk sama-sama belajar firman Tuhan lagi dengan semua prajurit muda yang ada di Korps 1 Jakarta. Sebelum kita lanjut, kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami datang pada Tuhan, kami bersyukur karena hari ini Tuhan setelah kami memuji nama-Mu, mendengarkan kesaksian, maka kembali kami akan mendengar suara Tuhan yang indah melalui perenungan firman Tuhan. Kami mohon Tuhan tolong kami supaya kami dapat memetik pelajaran yang berharga lagi dari firman-Mu, dan juga Tuhan tolong kami untuk tidak hanya mendengarkannya tetapi kami melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami serahkan waktu ketika kami mendengarkan firman Tuhan. Amin. Adik-adik semua, ada yang tahu benda apa ini? Ya, benda ini adalah masker. Pasti kita semua punya masker di rumah ya. Masker saat ini menjadi barang yang sangat penting. Sama seperti dompet dan juga handphone ya. Kemana saja kita pergi, kita harus mengenakan masker untuk menjaga dan melindungi kita dari penyebaran virus corona ya, yang memang masuk melalui mata, hidung dan juga mulut kita.
Nah, menariknya bukan hanya menjadi pelindung, saat ini masker ini juga untuk membuat penampilan kita semakin menarik ya. Coba kita lihat gambar-gambar ini. Wah, bagus kan? Cantik-cantik maskernya. Di rumah Mama Kapten juga punya beberapa model masker ya. Ada yang kayak gini. Lalu juga ada yang kayak gini. Ini Hulk. Nah, Mama Kapten tahu bahwa adik-adik di sana juga tentu punya berbagai macam model dari masker, dan Mama Kapten berharap supaya kita semua terus menjaga diri kita dengan baik ya, taat kepada protokol kesehatan dengan memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak dengan orang lain supaya kita tetap terlindungi. Nah, hari ini kalau masker melindungi kita dari bahaya yang bisa masuk ke dalam tubuh kita, maka hari ini kita akan melihat bahwa ada juga bahaya yang bisa keluar dari mulut kita. Ada juga bahaya yang bisa keluar dari mulut kita. Bahaya apa itu? Bahaya itu adalah kata-kata kotor, kata-kata makian, hinaan, kata-kata yang menyakitkan, dan hal-hal itu akan melukai orang lain. Sementara kita tahu bahwa sebagai anak-anak Tuhan, sebagai prajurit muda, kita diperintahkan untuk mengasihi orang lain seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Lalu bagaimana cara kita bisa menjaga agar bahaya-bahaya itu tidak keluar dari mulut kita? Mama Kapten ajak kita melihat bagian firman Tuhan di dalam Mazmur 141 ayat yang ketiga. Yuk kita buka Alkitab kita. Mazmur 141 ayat yang ketiga dikatakan demikian. Awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Sekali lagi yuk. Mazmur 141 ayat 3. Awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Jadi dari ayat ini kita belajar bahwa cara kita menjaga agar bahaya-bahaya itu tidak keluar dari mulut kita adalah dengan meminta Tuhan mengawasi dan menjaga mulut dan bibir kita. Adik-adik prajurit muda yang terkasih dalam Tuhan, Daud dalam ayat ini dia sedang menghadapi pencobaan. Judul dari perikop ini dikatakan doa dalam pencobaan. Daud saat ini sesungguhnya sedang dikejar-kejar oleh musuhnya. Daud saat ini sedang dalam situasi yang sulit. Daud sedang ada dalam masalah. Dan bisa saja mulutnya dia pakai untuk memaki-maki musuhnya, untuk marah-marah kepada orang-orang yang mengejarnya, atau bahkan mulutnya bisa juga dia pakai untuk mengeluarkan ucapan-ucapan yang bisa menyalahkan Tuhan karena kondisi berat yang sedang dia hadapi pada saat ini. Tapi di sini kita melihat anak-anak, adik-adikku semua, bahwa Daud tidak melakukan itu. Sebaliknya apa yang dia lakukan? Daud meminta Tuhan menjaga dan mengawasi bibir dan mulutnya. Nah, di tengah-tengah kondisi kita setiap hari bisa saja kita dengan respon yang cepat saat kita sedang ngobrol dengan teman, dengan papa mama mungkin, atau kita sedang main game, dan kita bisa saja mengeluarkan kata-kata yang kotor, kata-kata yang tidak baik. Mama Kapten senang main Among Us. Kalian suka main Among Us? Ya, Mama Kapten senang main Among Us, dan ternyata Mama Kapten dapati di games ini bagaimana orang-orang senang sekali ya dengan bahasa-bahasa yang kotor yang mereka tuliskan, mulai dari memberi nama mereka. Wah, mereka memilih nama hewan ya, atau kata-kata yang jorok, kata-kata yang kasar. Begitu tiba-tiba ada emergency meeting, wah semuanya saling tuduh-menuduh ya. Yang crewmate tanya siapa, di mana, sementara yang impostor akan pura-pura
aku lagi di nasi, aku lagi di elek ya. Tapi tiba-tiba ada yang nuduh, oh kamu putih, yang putih nih putih. Yang putih langsung marah, enak aja, dan mulai mengetik kata-kata yang tidak baik, mulai memaki ya. Dan Mama Kapten pakai kesempatan itu untuk mengingatkan ya. Selalu Mama Kapten kalau ada mendapatkan di diskusi itu chat yang tidak baik, kata-kata yang kotor, Mama Kapten langsung bilang, woi jaga mulutnya dong, woi jaga ucapannya dong, woi nggak gitu juga kali, ayo pakai kata-kata yang memberkati. Wow, Mama Kapten senang sekali untuk bisa mengingatkan orang-orang yang sedang bermain pada saat itu. Jadi anak-anak semua zaman sekarang ini kata-kata kotor ya, kata-kata kasar telah menjadi sesuatu yang biasa, dan ini sesuatu yang sangat menyedihkan ya. Bahkan di YouTube kita lihat bahwa yang cepat terkenal itu adalah orang-orang yang suka ngomong kasar ya, orang-orang yang suka ngomong jorok, orang-orang yang suka mengeluarkan kata-kata yang tidak baik, tidak menjadi berkat. Kalau ada anak-anak muda berkumpul, rasanya mungkin kurang asik ya kalau tidak mengeluarkan kata-kata yang kotor. Keluar asal ngomong saja, gak peduli itu menyakiti orang, gak peduli itu melukai perasaan orang, gak peduli kata-katanya itu bisa menimbulkan pertengkaran, keluar aja seperti itu. Karena itu hari ini sebagai anak Tuhan, sebagai prajurit muda, kita harus menjadi sosok yang berbeda. Harus kita ingat bahwa pada penghakiman nanti, semua yang kita lakukan di dunia ini harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Termasuk kata-kata, ucapan yang keluar dari bibir dan mulut kita. Karena itu, kita harus menjaga setiap kata-kata dan ucapan yang keluar dari mulut kita. Bukan itu saja, apa yang kita tuliskan di chat kita, di WA, di Facebook, di IG kita, kiranya semua itu adalah kata-kata yang menjadi berkat buat orang lain. Adik-adikku semua, mulailah dari bangun pagi. Ketika kamu bangun dan mengingat Tuhan, berdoa kepada Tuhan, salah satu hal yang penting untuk kamu minta kepada Tuhan adalah seperti yang diminta oleh Daud. Dia minta Tuhan menjadi pengawas di mulutnya. Dia minta Tuhan menjadi penjaga pada pintu bibirnya. Supaya apa? Ketika kita pun minta Tuhan menjadi pengawas mulut, menjadi penjaga di pintu bibir kita, sepanjang hari tidak ada kata-kata yang kotor, tidak ada ucapan-ucapan yang menyakitkan yang keluar dari bibir mulut kita, yang bisa menyakiti mama kita, menyakiti papa, menyakiti kakak dan adik kita, menyakiti pembantu kita, menyakiti orang-orang yang ada di sekitar kita. Bahkan ketika kita menjawab WA dari teman kita, grup-grup yang ada, kita dapat menjadi berkat. Hari ini pelajaran yang luar biasa untuk Mama Kapten dan untuk semua adik-adik. Mintalah Tuhan menjadi pengawas bagi mulutmu dan menjadi penjaga di pintu bibirmu, sehingga setiap kata, setiap ucapan yang keluar dari bibir dan mulut kita adalah kata-kata dan ucapan yang menjadi berkat bagi orang lain dan orang-orang yang ada di sekitar kita, melihat bahwa sungguh Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih banyak. Sebagai prajurit muda, hari ini kami sama-sama belajar Tuhan, untuk menjadi prajurit-prajurit muda yang dapat menjadi berkat melalui ucapan yang keluar dari bibir dan mulut kami. Karena itu Tuhan, kami bersatu hati meminta kepadamu. Kiranya seperti Daud yang juga meminta hal ini kepadamu, kami juga mau meminta itu Tuhan bersama pada ibadah kami ini. Kami minta Tuhan, biarlah Engkau mengawasi mulut kami, dan biarlah Engkau yang berjaga-jaga di pintu bibir kami, supaya kebenaran firman-Mu Tuhan menjadi nyata di dalam kehidupan kami setiap hari. Kami boleh menjadi berkat lewat semua ucapan kami. Berkati semua adik-adik prajurit muda yang ada di Jakarta 1. Terima kasih untuk kesetiaan mereka mengikuti ibadah-ibadah sekalipun masih beribadah secara online. Maka biarlah Engkau menolong mereka dalam sekolah mereka setiap hari. Beri semangat belajar kepada mereka
Dan biarlah Tuhan juga akan tolong supaya semua adik-adik prajurit muda juga akan terus menjadi pertolongan yang baik bagi orang tua, bagi kakak adik, dan siapapun yang ada di rumah mereka. Dan biarlah Tuhan penyertaan-Mu juga menjadi bagian dari semua guru-guru prajurit muda, untuk semua officer setempat yang melayani di sana. Dan kami tahu bahwa berkat Tuhan akan terus tercurah di dalam pelayanan prajurit muda Koros 1 Jakarta. Terima kasih Bapak, terpuji nama-Mu Tuhan. Ini doa kami, ini syukur kami. Terima kasih untuk suara-Mu yang kami dengarkan bersama pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Sampai jumpa lagi. Dah. Ya adik-adik, ibadah kita telah selesai. Terima kasih banyak untuk kesetiaan adik-adik mengikuti ibadah online pada hari ini. Minggu depan kita tetap akan beribadah tapi melalui Zoom ya adik-adik. Kakak harapkan kita semua boleh bersama-sama bergabung di minggu depan melalui Zoom. Terima kasih banyak adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.